Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 7 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Carla sempat bertemu dengan seseorang bernama Reza di sebuah bar ya kawan-kawan. Saat itu Carla pun mabuk hingga akhirnya Reza mengantarkan Carla ke rumah. Saat sesampainya di rumah, Carla saat itu dimarahi oleh Bu Ratih. Namun Carla membela Reza karena Reza adalah orang yang sangat baik. Oleh karena hal itu, Carla meminta bantuan kepada Denny untuk mencarikan nomor telepon Reza. Oleh karena hal itu, akhirnya Carla pun mendapatkan nomor telepon itu. Dan Carla akhirnya menghubungi Reza ya kawan-kawan untuk mengajak Reza bertemu. Saat itu Carla pun terlihat makan malam bersama dengan Reza. Namun tiba-tiba Ibu Reza datang dan memarahi Reza. Sepertinya Ibu Reza memang tidak suka dengan Carla karena memang penampilan Carla itu mencerminkan wanita yang tidak baik. Namun saat itu Carla berhasil untuk memenangkan hati Reza. Carla pun berjanji jika sampai dirinya menikah dengan Reza, maka semua yang ada di dalam rumah akan dirinya ambil alih, termasuk Ibu Reza ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Fauzan yang sedang bekerja di ruang kerjanya tiba-tiba dihampiri oleh Ayu. Ayu menyuruh Fauzan untuk sholat Jumat, dan hal itu mengingatkan Fauzan tentang rindu ya kawan-kawan, dimana dulunya rindu sangat sering mengingatkan Fauzan untuk sholat Jumat. Bahkan rindu pun selalu mencarikan baju koko untuk Fauzan pakai ya kawan-kawan. Fauzan pun akhirnya pergi sholat Jumat, dan di sana Fauzan terlihat sangat bahagia. Sementara itu di sisi lain, ternyata ada dua orang suruhan Denny yang menyabotase mobil catering Rindu ya kawan-kawan. Jadi pada saat Rindu mau pulang, tiba-tiba mobil itu pun mengalami remblong hingga pada akhirnya mereka pun sampai di rel kereta api. Saat itu sopir itu menginstruksikan Rindu untuk keluar, namun ternyata pintunya tidak bisa dibuka ya kawan-kawan. Padahal supir itu bisa keluar, namun setelah supir itu keluar, pintunya langsung macet. Fauzan yang kebetulan berada di sekitar lokasi langsung berlari dan menyelamatkan Rindu ya kawan-kawan. Hal itu membuat Rindu pun merasa sangat shock. Bahkan Ayu yang melihat semua kejadian itu pun langsung berlari ke arah Rindu untuk memeluk Rindu. Namun tak lama setelah itu Fauzan mengajak Ayu untuk pergi. Sementara itu di sisi lain, saat itu Hafiz yang melihat rekaman video tentang kejadian itu, Hafiz langsung berlari bahkan sampai lupa tidak memakai sandalnya ya kawan-kawan. Sesampainya di sana, Hafiz langsung menemui Rindu di mobil medis ya kawan-kawan. Namun saat itu Fauzan datang dan mengatakan bahwa dirinya melakukan hal ini hanya karena kemanusiaan, dan Fauzan melakukan ini semua untuk membayar perilaku dari Alia yang telah membuat Rindu dihina di sekolahan. Namun Rindu saat itu terlihat marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak butuh bantuan dari Fauzan. Namun tak lama setelah itu
Ayu datang, sehingga perdebatan pun akhirnya berakhir karena Fauzan pada saat itu mengajak Ayu untuk segera pulang. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Alia ternyata sudah mengetahui rekaman video tersebut, sehingga ketika Fauzan pulang, Alia pun menanyakan apa maksud dari semua ini. Namun Fauzan mengatakan jika dirinya melakukan ini semua hanya karena kemanusiaan, karena Fauzan merasa berhutang atas semua hal yang telah Alia lakukan terhadap Rindu. Namun hal itu tentunya membuat Alia menjadi semakin marah. Bahkan Alia pun sampai menemui Rindu di pesantren. Namun untung saja Rindu saat itu berani bersikap tegas kepada Alia ya kawan-kawan. Rindu mengatakan bahwa dirinya tidak meminta tolong kepada suami Alia dan dirinya juga tidak membutuhkan bantuan dari suami Alia. Rindu saat itu langsung pergi meninggalkan Alia, membuat Alia benar-benar sangat marah ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Denny yang pada saat itu pulang malam nampaknya terus berusaha untuk memprovokasi Fauzan. Denny bahkan sampai mengatakan bahwa Rindu itu bekas dirinya, sehingga membuat Fauzan pun menjadi semakin marah. Tak hanya itu, Denny juga mengirimkan sebuah mobil untuk Rindu. Pada saat pagi hari, Rindu melihat ada orang dealer yang mengantarkan mobil itu atas nama Rindu. Namun tak lama setelah itu Denny menelpon dan menanyakan apakah mobilnya sudah sampai. Rindu yang mengetahui bahwa itu adalah mobil pemberian Denny akhirnya memutuskan untuk mengembalikan mobil tersebut karena Rindu tidak membutuhkan bantuan apapun dari Denny. Namun Hafiz tentunya tidak akan membiarkan Rindu pergi sendiri karena ini akan sangat berbahaya bagi Rindu ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain ternyata kepala sekolah Ayu yang baru menemui Bu Aminah, di mana kepala sekolah itu meminta izin untuk membawa murid-muridnya agar bisa melakukan kegiatan pesantren kilat selama 3 hari di pesantren tersebut, karena ini untuk memperingati Hari Santri Nasional. Hal itu membuat Bu Aminah pun sangat bahagia ya kawan-kawan, karena pesantren akan ramai dalam 3 hari ke depan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah cinta ya kawan-kawan. Ya, meskipun kita selalu mengatakan kita membenci orang tersebut, namun jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, jika kita mencintai orang itu, kita akan selalu bereaksi saat orang itu sedang dalam musibah, seperti apa yang Fauzan lakukan terhadap Rindu ya kawan-kawan, dimana Fauzan tanpa memikirkan apapun langsung bertindak untuk menyelamatkan Rindu. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.